Ini kata Rambam, seorang rabi di abad pertengahan, rabi Yahudi. Kepada orang Kristen boleh diajarkan Taurat, tapi kepada orang Muslim dilarang diajarkan Taurat. Alasannya apa? Itu karena kepercayaan orang Muslim itu bahwa mereka tidak percaya Taurat kita ini asli. Orang Muslim itu percaya bahwa ada kitab Taurat, tapi begitu disodorkan Taurat yang ada pada kita, kata Rabi ini, kalau cocok dianggap itu firman Tuhan, kalau tidak cocok mereka menuduh pemalsuan. Itu yang orang Yahudi tidak mau mengajarkan Taurat kepada orang Muslim. Kita akan membaca firman Tuhan dari Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai dengan ayat yang paling akhir, yaitu ayat 12. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di hadapan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang fasik, dan matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun dia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan dia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ayat-ayat yang berbicara tentang hamba Tuhan yang menderita ini, kita sepakat di dalam iman Kristen dimaknai sebagai penderitaan sampai penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Namun saudara-saudara, kita mengetahui bahwa Alkitab kita ini tidak hanya dibaca
dan dimiliki oleh orang Kristen. Tetapi Alkitab ini adalah merupakan kitab suci yang dibaca oleh orang Yahudi juga. Karena itu saya ingin sampaikan kepada saudara, ayat-ayat ini baru saja ini diperdebatkan. Apakah ayat ini merujuk kepada Yesus Kristus, ataukah ayat ini berbicara tentang bangsa Israel secara keseluruhan? Ini yang seringkali menjadi bahan perdebatan kita, bahkan pihak lain pun yang sesungguhnya mestinya tidak memperdebatkan ini, itu menjadi bahan perdebatan. Saudara-saudara, yang pertama harus kita lihat sekarang, apakah ayat ini berbicara tentang Mesias yang akan datang. Nah, baik supaya ditayangkan PPT ya, kita akan lihat ayat demi ayat. Kita akan lihat dulu bahwa Alkitab kita ini sesungguhnya luar biasa, menjadi satu mujizat ya. Next. Kenapa saya katakan ini satu mujizat? Karena Alkitab kita ini tidak hanya dibaca oleh orang Kristen. Orang Yahudi itu berpisah dengan kita, atau kita berpisah dengan induk kita Yahudi itu sejak tahun 90 Masehi. Tapi saudara-saudara bisa lihat sekarang, gambar ini saja sudah berbicara ya. Ini gambarnya Paus Yohanes Paulus II ketika mengunjungi kota suci Yerusalem, dan ini adalah pejabat pemerintah Israel, ini adalah kepala rabi Yahudi di Yerusalem, dan ini patriark gereja ortodok di Yerusalem. Saudara bisa bayangkan, yang Katolik dan yang ortodok ini tentu percaya Tuhan Yesus, amin, percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat, Mesias yang dijanjikan, dan merupakan penggenap dari nubuatan kitab Taurat dan kitab para nabi. Otomatis kalau dia membaca Alkitab ini, perjanjian lama ini di museum Israel, tentu kedua-duanya percaya. Tapi pertanyaan yang ini dan yang ini, yang sebelah kiri ini, saudara-saudara, ini rabi Yahudi, ini pejabat pemerintah Israel, kan tidak percaya pada Yesus. Orang Yahudi sampai sekarang belum yakin bahwa Yesus itu menggenapi nubuat Taurat dan kitab para nabi. Pertanyaannya, dua tokoh ini percaya sama Tuhan Yesus ya, Paus sama patriark, sementara yang satu ini tidak percaya dengan Tuhan Yesus. Pertanyaannya, kenapa Alkitabnya masih satu? Nah, saudara-saudara ya, Alkitabnya masih satu. Artinya bahwa Alkitab itu dimiliki oleh dua kelompok agama, yang satunya Yahudi, satunya Kristen, berpisah 2000 tahun, tapi Alkitabnya masih satu, yaitu perjanjian lama. Orang Yahudi tidak menyebut perjanjian lama, mereka menyebut Tanakh, Torah, Nevim, Ketuvim, tapi isinya sama. Lalu yang beda apanya? Yang beda penafsirannya. Orang Yahudi tidak percaya dengan perjanjian baru, karena bagi mereka perjanjian baru belum datang, karena Mesias belum datang. Tapi mereka sampai hari ini masih menunggu kedatangan sang Mesias, dan mereka belum menerima Yesus sebagai Mesias. Tapi kitab suci kita yang namanya perjanjian lama adalah sama dengan kitab suci orang Yahudi. Artinya tuduhan pemalsuan Alkitab yang selama ini dikembangkan oleh orang-orang di luar kita itu tidak bisa diterima, alias tidak bisa dipertanggungjawabkan, saudara-saudara. Next. Nah, ini semua tertulis dalam bahasa Ibrani.
Anda belum mengerti ini tetap bisa masuk surga, tenang aja, tidak ada masalah. Saya hanya menunjukkan sebagai bukti bahwa iman Kristen itu tidak mengarang-arang, saudara-saudara. Ini kalau diterjemahkan kira-kira seperti ini. Pada baris ya oke, yang berwarna biru itu, bunyinya seperti ini. Umutar lalmet hamisfot lanusrim ulemiskam aldeteno, dan diperbolehkan kamu mengajarkan perintah-perintah Taurat itu kepada orang-orang Kristen, katanya. Karena apa? Dengan harapan mereka bisa ditarik kepada iman Yahudi kita, aldeteno. Kenapa? Karena orang Yahudi menganggap penafsiran kita tentang Taurat, penafsiran kita tentang hukum para nabi itu menyimpang. Tetapi teksnya tidak menyimpang. Dia mengatakan begini, kalau kepada orang Kristen boleh diajarkan Taurat, tapi sebaliknya dia mengatakan ve'enu mutar difar mizah li yismaelim, tapi kamu tidak boleh mengajarkan hukum-hukum yang sama ini kepada orang Muslim. Ini kata Rambam, seorang rabi di abad pertengahan, rabi Yahudi. Ya, dia menulis buku yang disebut sebagai Hilkot Tisufah atau Respon Rambam nomor 149. Kepada orang Kristen boleh diajarkan Taurat, tapi kepada orang Muslim dilarang diajarkan Taurat. Alasannya apa? Begini alasannya. Levi mahsidu alahem al emunatam shetorah zu'einah min hasemayim. Itu karena kepercayaan orang Muslim itu bahwa mereka tidak percaya Taurat kita ini asli, punya asal usul surgawi. Karena apa? Orang Muslim itu percaya bahwa ada kitab Taurat, tapi begitu disodorkan Taurat yang ada pada kita, kata Rabi ini, kalau cocok dianggap itu firman Tuhan, kalau tidak cocok mereka menuduh pemalsuan. Itu yang orang Yahudi tidak mau mengajarkan Taurat kepada orang Muslim. Nah, bahkan kalau cocok itu misalnya ada nubuatan tentang Muhammad di dalam Alkitab, itu diterima, padahal itu bukan nubuat untuk Muhammad. Misalnya di dalam kitab Kidung Agung ya, pasal 5 ayat 16, kata-katanya adalah manis semata-mata, hukum mamtakin bekulu mahmadim. Kulu mahmadim, mahmadim itu menarik ya, bekulu segala sesuatu yang ada padanya menarik. Zehtoti vezehrei binut Yerusalem. Itu berbicara tentang apa? Tentang pujian pengantin laki-laki dan pengantin perempuan dan sebaliknya, seluruh pasal itu. Jadi diartikan wikulo mahmadim. Ini kan mirip dengan kata Muhammad kan? Itu ditafsirkannya Muhammad, padahal konteksnya tidak ada hubungannya dengan Muhammad. Itulah yang ditekankan berkali-kali oleh pengkhotbah Muslim India yang namanya Zakir Naik, yang nantinya katanya bulan Agustus dan September mau datang ke Indonesia. Makanya orang Yahudi tidak suka dengan cara mereka untuk menafsirkan Taurat, padahal itu mereka tidak punya hak untuk menafsirkan Taurat. Oh, itu bukan kitabnya katanya. Makanya jangan dilarang mengajarkan Taurat kepada orang-orang Ismaelim atau orang-orang Muslim, karena kalau cocok mereka ambil itu, kalau nggak cocok mereka tuduh pemalsuan. Tapi kepada orang Kristen boleh. Karena apa? Orang Kristen punya Taurat yang sama dengan Taurat kita. Ini yang disampaikan oleh Rambam ini. Kemudian dia mengatakan, tapi umat Kristen menerima bahwa pandangan kita tentang Taurat yang tidak berubah. Hanya saja mereka salah menggambarkannya dengan penafsiran mereka yang kurang memadai. Karena itu dia mengatakan, karena tidak ada yang ditemukan dalam kitab suci mereka orang Kristen yang berbeda dengan kitab suci kita orang Yahudi. Clear.
Jadi artinya orang Kristen dan orang Yahudi itu berbagi Torah, karena Taurat kita sama dengan Taurat Yahudi, hanya penafsirannya berbeda. Di mata orang Yahudi, Kristen itu melakukan kesalahan tafsir, tapi di mata kita orang Yahudi pemahamannya belum sempurna karena belum sampai pada penggenapannya, yaitu Yesus Kristus yang menderita dan mati di kayu salib, dan kematiannya itu menjadi korban penebus salah, penebus dosa bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bahwa antara kekristenan dan Yudaisme itu memiliki Taurat yang sama, itu tidak hanya dibuktikan dari klaimnya Rabi dari abad pertengahan atau klaim kita bahwa kita memiliki hubungan dengan Yudaisme. Karena itu iman Kristen tidak bisa dilepaskan dari Yudaisme. Ini banyak orang Kristen yang mencoba untuk memisahkan diri dari warisan sejarah kita, itu tidak mungkin, karena tanpa Yahudi kita tidak punya perjanjian lama, karena tanpa Yahudi kita tidak punya nubuat-nubuat tentang kedatangan Sang Mesias. Soal orang Yahudi sekarang menolak itu urusan lain, kan Yahudi tidak satu. Pada zaman Yesus saja ada orang Saduki, ada orang Parisi, ada orang Eseni. Eseni adalah mereka yang meninggalkan bagi kita naskah-naskah laut mati. Lah ini yang mau saya sharingkan. Saudara bisa lihatin, sebelum ditemukannya naskah laut mati, itu tahun 1947, ada gembala Beduin lagi mencari dombanya yang hilang. Lalu untuk mencari dombanya yang hilang itu dia melempar batu di gua-gua di sekitar laut mati dengan harapan dia bisa menemukan dombanya. Ternyata yang dijumpai adalah bunyi pecahan, ternyata tempayan. Nah, di antara pecahan-pecahan tempayan itu ternyata ada gulungan-gulungan kitab dari perkamen kulit binatang. Setelah diselidiki oleh Profesor Eliezer Sukenik, ternyata itu Alkitab yang usianya lebih dari 2000 tahun. Naskahnya antara lain ini, saudara-saudara. Inilah naskah kitab suci kita yang kita miliki sebelum penemuan laut mati. Ini asalnya dari tahun 900 setelah Masehi sampai tahun 1000 setelah Masehi. Inilah naskah tertua kita yang berdasarkan naskah itu Yahudi maupun Kristen menerjemahkan Alkitab. Kalau di kitab misalnya King James Version itu diterjemahkan berdasarkan naskah ini. Sementara setelah tahun 1947 kita menemukan naskah yang lebih tua yang disebut naskah Masoretik. Bunyinya tetap sama. Bereshit bara Elohim et hasamayim ve et saaret. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Perhatikan, naskah 1000 tahun lebih tua dari tahun 2000 tahun yang lalu. Bereshit bara itu hilang karena kepotong di sini. Elohim et hasamayim ve et saaret. Wirwah Elohim merakefet alfini hamayim. Lalu yang dipalsukan itu yang mana? Naskah ribuan tahun pun kita masih punya kok. Nah, makanya suara orang awam yang lebih keras daripada suara kebenaran itu harus kita dudukkan masalahnya supaya perkaranya jelas, supaya kekristenan tidak menjadi batu sandungan karena mereka membutuhkan informasi. Karena iman itu timbul daripada berita, dan berita itu atas sabda Kristus. Next. Ini contoh naskah laut mati dari kitab Nabi Yesaya. Orang Yahudi boleh berbeda dengan orang Kristen dalam hal penafsiran. Misalnya Yesaya pasal 7 ayat 14 bagi orang Kristen itu adalah nubuatan tentang perawan Maria yang melahirkan seorang anak laki-laki yang namanya Emmanuel, Allah beserta kita. Digenapi dalam Yesus Kristus. Orang Yahudi tidak percaya dengan ini digenapi dalam Yesus. Mereka masih menunggu Mesias yang lain.
Tapi nubuatan tentang Immanuel tidak pernah hilang dalam Alkitab. Lebih-lebih di dalam naskah kitab Nabi Yesaya yang ditemukan 2000 tahun yang lalu sampai hari ini masih terjaga. Lanjut. Nah, saudara-saudara, ini penting bahwa Yesaya pasal 53 yang sekarang kita bahas itu bukan monopoli tafsir Kristen. Perhatikan, kalau kita membaca ayat sebelumnya, pasal 52 ayat 13, itu dalam teks asli Ibrani disebutkan sesungguhnya hambaku akan berhasil. Hinneh, sesungguhnya yaskil abdi yarum, sesungguhnya hambaku akan berhasil, disanjung dan dimuliakan. Ini mengawali Yesaya pasal 53 yang saya sebut tadi. Makanya dalam lembaga Alkitab Yesaya pasal 52 mulai ayat 13 dilanjut semua dengan seluruh ayat-ayat dalam pasal 53 diberi judul hamba Tuhan yang menderita. Perhatikan, sekalipun orang Yahudi di abad pertengahan secara khusus Rabi Rasi secara khusus menolak bahwa Yesaya 53 itu bukan berbicara tentang Yesus, katanya Rasi, tapi itu berbicara tentang Mesias. Tapi itu berbicara tentang seluruh bangsa Israel, katanya. Tapi kalau seluruh bangsa Israel ini kan digunakan kata bentuk tunggal, abdi, itu artinya hambaku, bukan abdi-abdi, bukan hamba-hamba. Kalau Israel people berarti kan seluruh bangsa Israel, berarti hamba-hambaku. Nyatanya ini hambaku. Bahkan di dalam sebuah terjemahan Yahudi yang namanya Targum Yonatan, Targum ini tertulis di dalam bahasa Aramaik, bahasa yang sama yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Itu diartikan jelas-jelas Mesias. Lihatlah hambaku Mesias yang berhasil, hayaslah abdi masika yirum, dia akan ditinggikan dan disanjung dan dia akan menjadi sangat perkasa. Jadi artinya bukan hanya orang Kristen yang menafsirkan Yesaya 53 itu adalah Mesias, tetapi orang Yahudi pun percaya itu adalah Mesias. Sekalipun Rabi Rasi itu minoritas para rabi yang kemudian menafsirkan itu bukan Mesias tapi seluruh umat Israel. Nah, saudara-saudara, sekarang kita kembali kepada ayat demi ayat dalam Alkitab supaya kita bisa lebih jelas menggambarkan tentang firman yang kita baca ini. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, Yesaya pasal 53 itu sejak zaman gereja mula-mula itu menjadi ayat-ayat yang membuktikan bahwa memang Yesus itu sudah dinubuatkan dalam kitab Taurat dan kitab nabi-nabi. Ayat 2, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Allah dan sebagai tunas dari tanah yang kering. Taruk, tunas itu netzer dalam bahasa Ibrani. Netzer itulah yang menjadi kata Nasaret. Dan perhatikan, ia tidak tampan dan semarak pun tidak ada sehingga kita memandang dia, rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Nasaret itu tidak pernah terpandang dalam kehidupan umat Yahudi pada saat itu. Orang tidak menyangka bahwa Nasaret, kota kecil, desa kecil, itu menjadi identitas dari sang Mesias yang akan datang, yang dinubuatkan, Mesias yang menderita ini. Maka ketika orang melihat Mesias datang di Nasaret, orang bertanya, adakah yang baik datang dari Nasaret, dari Galilea? Nasaret di Galilea, karena Galilea itu tempat yang tidak dianggap baik oleh orang Yahudi pada zaman itu. Kita melihat bahwa Galilea itu dianggap Gelil Hagoyim, Galilea wilayah bangsa-bangsa, kurang Yahudi, kurang beriman, kira-kira seperti itu. Tapi dari situ lahirlah kata Nasaret, Netzer. Dari kata Netzer itu menjadi kata Nasaret, asalnya tunas. Tunas di tempat yang kering, tapi tumbuh kemudian berkembang dan menjadi sangat dikenal di seluruh dunia. Maka Yesus pun diumumkan di salibnya.
Yesus Nazaret, raja orang Yahudi. Yeshua Hanasherat Melek Yehudim. Nazaret atau Netzer atau Tunas itu menjadi identitas bagi sang Mesias yang akan datang. Lalu mulai ayat 3 digambarkan tentang penderitaannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ayat 4, tapi penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dia dipukul dan ditindas Allah. Perhatikan ayat selanjutnya, dia ditikam karena pemberontakan kita. Bukankah ayat-ayat ini berbicara sangat jelas tentang penyaliban Yesus? Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bukankah sangat terang benderang ini berbicara tentang penyaliban yang menebus kita? Namun ada penolakan. Kita sekalian seperti domba yang sesat, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Sekalipun Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian, dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas. Dia tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di hadapan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sudah melihat pakaiannya ketika Yesus diadili. Dia diam ketika orang menganiaya dia, menampar dia pada saat dia disalibkan, bahkan meludahinya, mengejeknya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Tentang nasibnya siapakah yang memikirkan? Orang tidak pernah berpikir bahwa peristiwa yang dianggap memalukan, peristiwa yang kalah, peristiwa hamba yang menderita itu akan membuat semesta bersuka cita karena penebusan yang dilakukannya. Ia terputus dari negeri orang-orang hidup, karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Tapi mulai ayat 9 ini luar biasa. Ia menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Saudara-saudara, saya ingin mengupas ayat ini. Sekarang ini sudah terbit Alkitab terjemahan baru edisi 2. Nah, orang jangan salah paham. Kenapa ada revisi terjemahan Alkitab? Apakah firman Tuhan setiap tahun direvisi? Itu kata tetangga sebelah yang mengejek, katanya kitab suci kok direvisi. Terus saya bilang, yang direvisi itu terjemahannya, ya, teks aslinya tidak direvisi. Tapi pengetahuan kita tentang teks asli Alkitab itu berkembang seiring dengan penemuan arkeologi di Timur Tengah. Salah satunya adalah arkeologi Holy Land, arkeologi penemuan kitab suci yang usianya lebih dari 2000 tahun. Nah, di dalam terjemahan lembaga Alkitab yang terbaru, karena penemuan arkeologi tadi, saudara bisa beli di toko-toko buku ya. Sekarang cari terjemahan baru edisi 2. Itu terjemahannya menjadi begini: orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik tetap. Bahasa aslinya wajiten, ya, et resaim kibru, wajiten, dan ditempatkan et resaim di antara orang-orang fasik, kibru, kuburannya, ya, persis. Lalu yang kedua ini, kalau dalam terjemahan yang kita baca sekarang, dan dalam matinya di antara penjahat-penjahat. Itu saudara-saudara di dalam naskah
Masoretik tadi yang kita sebutkan abad 10 Masehi tadi bunyinya seperti ini. Viet Asir Bemutaf, itu pada tahun 1000 itu naskah tertuanya. Viet Asir, Asir itu orang kaya sebetulnya. B dalam, mot itu maut, mutaf mautnya, dalam matinya. Tapi pada saat ditemukannya naskah Laut Mati, naskah dari kitab Yesaya tadi, itu ada huruf yang agaknya orang bisa menyangka ini bunyinya Asir atau Seirim, itu diragukan. Tapi kemudian sekarang ini sudah semakin jelas karena naskah kuno itu sudah sekarang ada metode untuk membaca lebih clear, yaitu dengan apa, ultraviolet, sinar ultraviolet. Lah ternyata bacaannya bukan Seirim tapi Asir, antara orang kaya. Kemudian Bemutaf dalam hal matinya itu juga bisa dibaca Bomutto, makamnya. Karena huruf-huruf Ibrani zaman dulu itu tidak ada tanda-tanda baca A, I, U-nya itu nggak ada. Maka itu bacaannya Bomutto atau Bemutaf, itu bisa dua-duanya. Tapi yang jelas kata Seirim itu bacaan yang dikira-kira oleh para ahli kira-kira 10-20 tahun yang lalu, sekarang ini menjadi clear bunyinya adalah Asir. Jadi bacaan yang sebenarnya itu kira-kira seperti yang didapatkan dalam lembaga Alkitab terbaru. Ingat loh, bukan teks aslinya yang bermasalah, tapi pemahaman kita tentang temuan-temuan arkeologi dari teks asli itu semakin clear. Dan ternyata terjemahan King James lebih tepat. Terjemahan King James juga mengatakan orang kaya, dan itu digenapi kapan? Dalam hal Yesus disalibkan, itu dia di antara dua penjahat kan, dua orang fasik, yang ada di sebelah kanannya dan ada di sebelah kirinya. Yang satunya menyangkal, mengejek kepada Yesus, dan yang satunya memohon belas kasihan Yesus. Jikalau engkau sampai di kerajaanmu, ingatlah akan aku. Dan apa kata Yesus kepada penjahat yang bertobat itu? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau akan bersamaku dalam Firdaus. Persis penggenapannya. Dan dalam kuburnya ditempatkan di antara orang kaya. Itulah makam Yusuf Arimatea. Jadi Alkitab itu semakin didebat semakin akurat, karena bukti-bukti sejarah membuktikan bahwa perkembangan pemikiran, penelitian kita yang lebih akurat tentang Alkitab semakin menunjukkan kepada kita kebenaran dari firman Tuhan. Saya ulangi lagi, tidak ada yang merevisi firman Tuhan. Yang direvisi terjemahannya. Apapun juga di dunia yang namanya naskah kuno itu dibutuhkan revisi. Misalnya contohnya gini, Bapak Ibu kalau lihat-lihat lagu-lagu Pentakosta tahun 70-an, mungkin kita akan mendengar kata-kata Allah kita heran dan besar. Kira-kira anak-anak kita sekarang heran itu artinya apa? Heran itu artinya gumun. Masa Gusti Allah kok gumunan? Ya toh? Padahal pada tahun 70-an kata hairan itu artinya dahsyat artinya. Lah apa kita mau pertahankan sekarang? Bahasa sudah berkembang, masa kita pertahankan? Contoh lagi, selidiki nyatakan banyak perkara. Perkara pada masa kira-kira tahun 70, tahun 60 itu artinya perihal. Tuhan menyelidiki segala hal, termasuk ada yang di dalam batinmu. Apa yang kau simpan tidak pernah kau ungkapkan, Tuhan tahu. Tapi kalau sekarang perkara artinya apa? Kasus.
Benar apa tidak? Ada perkara perdata, perkara pidana. Masa Tuhan suruh menyelidiki kasus? Nah, dalam hal seperti inilah butuh revisi terjemahan, saudara-saudara. Jadi memang orang usil itu tidak habis-habisnya ya ngurusi agama orang terus. Apa kurang pede kalau ngomong agamanya sendiri? Ya kan? Seolah-olah kalau dia tidak memojokkan orang itu dia tidak punya nilai. Lah, inilah yang tercermin dari teks kitab suci kita ini. Kenapa orang merencanakan kuburnya itu di antara orang-orang jahat? Karena matinya di antara orang jahat. Tapi toh akhirnya kuburnya ditempatkan, makamnya ditempatkan di antara orang kaya. Karena apa? Segala rencana untuk merendahkan dia itu gagal. Dia ingin dia matinya di antara orang jahat, nanti dikubur juga di antara orang jahat. Loh, tidak. Karena ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya, maka matinya akhirnya di antara orang kaya, kubur baru yang belum pernah ditempati. Detailnya penggenapan itu sangat-sangat terbukti bagaimana Kristus itu menjalani semuanya. Ayat 10, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Nah, ini kemudian apakah ini terbukti, Pak? Kan usianya akan lanjut, berarti Yesus itu kan jadi kakek-kakek katanya. Ini ada juga yang mempersoalkan seperti itulah, kan nggak terbukti. Bagaimana orang mengatakan itu nubuat tentang Yesus? Nah, ternyata Yesus itu matinya usia 33 tahun. Padahal di sini dia akan melihat lanjut, usianya akan lanjut. Itu maknanya apa? Dia akan melihat keturunannya, berarti Yesus punya anak cucu. Nah, sekarang ada yang menyangkal seperti itu. Tapi saya ingin saudara-saudara membuka Alkitab. Yang pertama, apa artinya keturunan di situ? Apakah keturunan di situ diartikan secara harafiah bahwa Yesus itu seperti yang ditafsirkan punya keturunan? Ya, coba kita lihat sekarang di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Kejadian pasal 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi keturunan di sini artinya nubuat tentang penyalipan Yesus. Itu kapan terjadi, saudara-saudara? Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Perempuan itu dalam bahasa Ibrani-nya Isah. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunan di sini tidak harus berarti fisik. Perhatikan, antara keturunanmu bisa fisik, yaitu keturunannya perempuan itu adalah Yesus. Dan keturunannya ular. Ular di situ bukan ular beneran kan? Keturunannya setan kan? Berarti kuasa kejahatan yang terus berkembang sampai akhir zaman ketika Mesias itu datang. Kuasa kejahatan itu yang namanya keturunan secara rohani, bukan keturunan ular biasa, ular sawah atau ular kobra, bukan itu kan? Ini kan merujuk kepada sang kejahatan yang mengembangkan terus kejahatannya untuk mempengaruhi manusia, untuk menghabisi manusia seperti itu. Jadi di sini digunakan kata-kata zerah, dan kata zerah itu hanya keturunan, baik itu keturunan fisik maupun keturunan rohani. Jadi diartikan dan dia akan melihat keturunannya. Itu artinya apa? Dia akan melihat bahwa hasil daripada perjuangan di kayu salib itu akan membuahkan umat yang percaya kepadanya. Tapi di sini dikatakan bahwa
dia akan meremukkan kepala ular, tapi tumitnya juga akan kena. Itu saat kapan? Saat penyalipan. Nah, jadi jelas di sini keturunannya di sini bukan dalam pengertian keturunan fisik saja. Perempuan itu punya keturunan fisik yaitu Sang Mesias. Tetapi keturunan ular itu adalah kuasa kejahatan yang dikalahkan oleh Sang Mesias. Maka kata zera di sini artinya tidak harus berarti keturunan secara fisik. Maka jangan membayangkan Mesias itu beranak pinak seperti yang ditafsirkan oleh banyak orang yang memakai Alkitab untuk mencari kelemahannya. Kemudian lanjut usia. Apakah Yesus itu kakek-kakek? Lalu bertentangan dengan kenyataan bahwa Yesus disalib pada umur 33 tahun. Bagaimana ini? Coba kita lihat Daniel pasal 7. Daniel pasal 7 ayat 13 mulainya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Seperti anak manusia itu kebar enas, seperti anak manusia. Maka Yesus membahasakan dirinya, siapakah anak manusia itu menurut kata orang? Ada yang mengatakan engkau adalah Yeremia, Yohanes Pembaptis, salah seorang dari para nabi. Tapi menurut kalian sendiri aku ini siapa? Yesus menamakan dirinya sang anak manusia, bukan manusia biasa lalu dipertentangkan dengan keilahiannya. Tidak, ini gelarnya Sang Mesias dalam nubuatan kitab Nabi Daniel. Tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Perhatikan, ia yang lanjut usianya itu siapa? Ini Allah Bapa sendiri. Apa berarti Allah Bapa itu kakek-kakek? Tidak, yang lanjut usianya itu artinya yang usianya terus berlanjut. Bukan lanjut usia seperti bahasa Indonesia, itu kan ungkapan Indonesia. Lanjut usia itu di dalam bahasa Aram, bahasa aslinya itu atik yomaya. Atik itu terus berlanjut, yomaya itu yom, hari-hari, yomaya purba hari, yang harinya terus ada. Inilah yang disebut Sang Bapa. Jadi Yesus itu sang anak manusia dibawa kepada Bapa surgawinya, dan kepadanya diberikan kekuasaan atas segala macam bahasa, suku, bangsa, dan bangsa-bangsa. Itu maknanya. Jadi teks dalam Yesaya pasal 53 ayat 10 itu bukan berarti Yesus itu kakek-kakek. Maka orang mengatakan, wah itu nggak cocok, firman Tuhan nggak digenapi. Padahal konteksnya tidak seperti yang dipikirkan oleh orang banyak. Kita kembali kepada pasal 53 ayat 10. Kita tekankan lagi bagaimana penggenapan firman. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Ini bicara tentang penderitaannya di salib. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Jadi dia tidak mati sia-sia, tapi sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya. Dia akan melihat penggenapannya pada Kejadian pasal 3 ayat 15, di mana akan ada permusuhan antara keturunan perempuan ini dan keturunannya, yaitu keturunan ular, yaitu keturunan kuasa kejahatan. Tetapi kuasa kejahatan sudah dikalahkan, diremukkan kepalanya, dan dia akan melihat keturunan rohaninya yang menjadi benih daripada pengorbanannya di kayu salib, menjadi benih daripada korban penebus salah. Umurnya akan lanjut. Artinya apa? Dia adalah sama dengan yang ada di dalam Daniel pasal 7 ayat 13. Atik yomaya, yang hari-harinya tidak berakhir. Mengapa? Karena Yesus bangkit dari antara orang mati. Ayat 11.
sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar, ia akan membenarkan banyak orang, dan hikmatnya dengan hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Pertama, sesudah kesusahan jiwanya, yaitu pada saat penderitaannya yang berpuncak di kayu salib, ia akan melihat terang. Itulah menubuatkan kebangkitan di antara orang mati, dan dia menjadi puas dari hasil pengorbanannya tadi yang berkenan kepada Bapaknya. Dia, hambaku itu, menjadi orang yang benar. Dia menjadi orang yang benar sesuai dengan nubuatan Yesaya tadi, dan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, membenarkan banyak orang. Kebenaran dia satu orang itu membawa orang lain menjadi dibenarkan. Apakah ini adil, Pak? Lalu soal penebusan dikaitkan, masa orang dosa perlu penebusan? Terus saya bilang, lah gue lek gelem ditebus yo karepmu, ora gelem yo wis, kan gitu kan mestinya. Wong diberikan berita gembira malah protes. Adil apa tidak? Pertanyaannya sekarang, adil apa tidak? Waktu Adam dan Hawa berbuat dosa, apa kita diajak-ajak? Wong kita belum ada waktu itu, ya kan? Oleh satu orang yang namanya Adam, bapa kebinasaan itu, yang membuat seluruh orang keturunannya berada dalam kebinasaan, karena upah dosa adalah maut. Maut ini jangan ditafsirkan seperti saksi Yehova. Ya sudah, kalau gitu mati selesai, ya sudah. Maut ini adalah maknanya ada dua, kematian rohani dan kematian jasmani. Kematian rohani artinya apa? Ya, semua manusia akan merasakan mati kan? Apa yang nggak bisa ditolak manusia? Mulai dari usia tua menjadi renta dan akhirnya mati. Setiap orang tidak bisa menolak kematian. Itu akibat dosa manusia pertama. Kematian kedua, bukan kalau jasmaninya habis kemudian tamat, tidak. Adalah kematian rohani, dia terjauh dari hadirat Tuhan. Karena Allah itu maha suci, tidak mungkin bertemu dengan manusia yang penuh dosa. Maka harus dilayakkan sama-sama, seperti kaca. Kalau kacanya itu buram, orang tidak bisa melihat wajah kita dengan jelas. Tapi ketika kaca itu bersih, cermin itu bersih, maka kita bisa melihat figur kita dengan jelas. Begitu juga perumpamaannya. Allah yang maha suci tentu harus punya dijumpai oleh hamba-hambanya, manusia yang disucikan. Tapi karena manusia tidak mungkin suci karena dirinya sendiri, disucikan lewat pengorbanan Sang Kristus. Amin. Maka pertanyaannya, apakah adil, Pak? Sekarang pertanyaannya, kalau lewat Adam, karena pengaruhnya dari Hawa, dosa itu masuk, ya kan? Orang tidak ikut berbuat salah, tapi kita ikut dihukum kok. Kita kan tidak tahu kalau nenek moyang kita Adam dan Hawa itu berbuat dosa. Tapi kita lahir di dunia sudah dalam kondisi dosa. Kita tidak pernah diajari bohong bayi itu. Tapi begitu kecil ketemu dengan komunitas teman-temannya mulai ada bohong. Apakah itu diajarkan? Karena manusia lahir, kondisi dunia ini sudah berdosa. Bukan dosa nenek moyang yang harus kita tanggung, tidak, tapi akibat dosa nenek moyang kita itu kita masuk dalam kondisi budaya dosa. Itulah yang mau ditebus oleh Sang Kristus. Makanya kalau dunia ini dimasuki oleh dosa oleh satu orang, sehingga semua orang akhirnya cenderung berbuat dosa, maka oleh satu orang pula, yaitu Yesus Kristus yang benar, membenarkan semua orang yang salah karena hikmatnya, karena pengorbanannya, karena penderitaannya. Itulah yang menjadi berita damai sejahtera, berita keselamatan dalam Yesus. Makanya jawablah, kalau orang tidak ikut salah,
kita ikut terusir dari surga, terusir dari Firdaus, dan Firdaus itu sekarang menjadi dunia yang serba sulit, di mana kata Alkitab perempuan harus merasakan sakit bersalin yang luar biasa, di mana laki-laki harus berjerih payah untuk menghidupi keluarganya, membanting tulang untuk istri dan anak-anaknya. Siapa yang membuat manusia berada dalam kondisi yang seperti ini? Karena dosa. Tidak adil dong kalau manusia jatuh ke dalam dosa, semesta jatuh ke dalam dosa karena dosanya satu orang, terus kita disuruh cari surga sendiri. Nah, dulunya kita kehilangan Firdaus karena dosa Adam dan Hawa, masa sekarang disuruh cari sendiri? Kan Tuhan tidak adil. Hei manusia, silakan kamu berbuat yang baik, tapi tidak punya kemampuan manusia berbuat baik. Hei manusia, engkau tidak boleh ini, tidak boleh itu, engkau harus ini, harus itu. Tuhan, kami tidak mampu. Ya toh? Manusia berada dalam kondisi seperti itu, maka butuh pertolongan manusia dimampukan untuk berbuat baik karena penebusan Sang Kristus. Dosa masuk dunia lewat satu orang, dan anugerah keselamatan datang ke dunia lewat satu orang bagi yang percaya kepadanya. Jadi saudara-saudara bisa lihat bagaimana Alkitab dengan sangat detail memenuhi nubuat-nubuat dalam Alkitab. Perjanjian lama yang oleh orang Yahudi disebut Tanakh, itu kitab suci yang sama dengan kita. Terakhir orang bertanya, kenapa Pak, orang Yahudi di mana firman Tuhan itu diberikan, di mana janji anugerah nubuat itu disampaikan, kok malah belum percaya atau tidak percaya? Saya jawab, sabar dulu, ini sejarah sedang berlangsung, ini belum akhirnya, ini belum the end of history, itu belum, itu masih berlangsung. Makanya tugas kita selama proses ini berlangsung memberitakan kabar baik kepada sebanyak mungkin orang. Amin. Saat yang lalu beberapa media sosial memviralkan orang jalan salib diludahi Yahudi. Jadi orang, hei Pak Bambang, orang jalan salib aja diludahi Yahudi, masa Bapak masih membela Yahudi? Nah, itu kan, itu yang viral sekarang, apalagi dengan konflik Hamas Israel itu. Terus saya bilang, yang meludahi itu sudah ditangkap sama Benyamin Netanyahu, sudah diadili. Di dunia ini orang beragama itu ada orang fanatik, ada orang moderat, ada orang tidak jelas. Benar apa tidak? Ada orang fanatik, agama apapun kan ada orang fanatik. Ada orang yang moderat, cara penyampaiannya lebih sejuk, tapi tidak pernah kehilangan jati diri. Ada yang tidak jelas. Nah, orang yang tidak jelas itu yang kadang-kadang mudah diprovokasi kan. Nah, makanya di Israel itu ada orang Yahudi yang garis keras, ada. Itu jumlahnya minoritas kecil. Tapi saudara-saudara, kalau saudara pergi ke Israel, terus Anda lewat Yordan dulu, kemudian Anda pergi ke toko-toko souvenir, toko-toko Kristen, lalu beli shofar. Tahu nggak shofar tuh yang ditiup tadi? Terus Anda keluarnya lewat Mesir, lolos itu shofar boleh. Anda beli menorah, ya, kaki dian bercabang 7, lewat Mesir boleh. Tapi coba Anda berangkatnya lewat Mesir, pulangnya lewat Yordan, ditahan itu. Kenapa ditahan? Karena orang-orang Yordan tidak suka simbol-simbol Yahudi. Saya bawa beberapa orang dulu ya, sudah saya kasih tahu, Pak, ini lebih baik dikirim kalau beli begini, karena kita nanti pulangnya lewat Yordan. Gak apa-apa Pak, ini yang kecil aja kok katanya. Terus yang besar tuh sofarnya dikirim sama tokonya Triarkes di Bethlehem. Yang satunya coba untuk dia masukkan yang kecil itu, disuruh buka, begitu buka ditahan, dirampas. Loh kenapa dirampas Pak? Ya tanya sendiri. Kan sudah saya bilang,
orang Yordan Islamnya nggak suka sama Yahudi, tapi kok bawa salib nggak apa-apa. Dengan Kristen dia lebih suka kok. Bawa salib besar yang begini itu nggak masalah. Anda kalung salib sini masuk ke Yordan nggak masalah. Tapi Anda coba pakai simbol Yahudi, menorah atau Hanukiah atau shofar, ditahan. Jadi ini kasuistis. Bukan berarti kalau ada satu kasus semua Yahudi seperti itu. Contohnya, lah kenapa Mesir yang sama-sama juga negara mayoritas Islam kok boleh? Islamnya Mesir lebih ramah terhadap Yahudi ketimbang Yordan. Jadi kalau Mesir Kristen no problem, Yahudi no problem. Tapi untuk Yordan, Yahudi problem, Kristen no problem. Lah masing-masing daerah kan beda. Kalau Anda pergi ke wilayah tertentu di Indonesia ini, misalnya Aceh, Islamnya lebih keras. Tapi Anda pergi ke Jawa Timur, Jawa Tengah, Temanggung, Islamnya moderat. Itu jangan dipukul rata, saudara-saudara. Makanya saya katakan salib diludahi Pak, ya itu kasuistis, itu juga simbol Yahudi juga dilarang itu kalau kita ke Yordan. Orang Indonesia kadang-kadang mabuk berita yang keliru, korban hoax. Saya tadi pagi membaca Tel Aviv membara, apanya yang membara? Selama perang ini saya sudah 5 kali ke Israel. Kadang-kadang saya tidak pulang, saya tunggu ya, mereka saya extend lalu menjemput lagi rombongan datang ke Israel. Nanti saya kesini juga balik lagi ke Israel. Aman-aman, tidak ada masalah. Tapi berita yang ada di Indonesia itu mencekam. Padahal itu berita tahun berapa diunggah ulang nih. Ini kan era medsos seperti ini. Saudara-saudara, jadilah kita pewarta damai. Jadilah kita membawa kesejukan. Injil itu bukan berita yang menteror orang. Injil itu berita pembebasan. Apa yang di mata dunia kekalahan, ya, sehingga Yesus itu disalibkan, tapi kan dia tidak mati selama-lamanya. Dia hanya 3 hari 3 malam kemudian bangkit di antara orang mati, menunjukkan bahwa kebangkitan Yesus adalah masa depan kita. Kebangkitan Yesus masa depan gerejanya. Kebangkitan Yesus masa depan umat yang percaya kepadanya. Terima kasih saudaraku sudah mendengarkan penjelasan hambanya Bapak Dr. Bambang Norsena. Semoga memberkati. Jika ada pertanyaan atau pernyataan silahkan isi di kolom komentar ya. Percayakah saudara bahwa Alkitab adalah wahyu Allah kepada manusia yang berisi pernyataan-pernyataan tentang Allah dalam relasinya dengan manusia? Atas dasar apakah kita dapat mempercayai bahwa Alkitab adalah firman Allah yang hidup yang menjadi standar moral dan kelakuan orang Kristen? Berikut ini 10 alasan yang menunjukkan bahwa Alkitab itu adalah firman Allah yang layak dipercaya dan diikuti. 1. Wahyu ilahi. Para teologi pada umumnya membagi wahyu Allah menjadi 2, yaitu wahyu umum dan wahyu khusus. Wahyu umum adalah pernyataan Allah yang memungkinkan manusia mengetahui bahwa Allah itu ada melalui alam semesta dan ciptaannya. Wahyu khusus yaitu pernyataan Allah atas dirinya sendiri kepada manusia. Maksudnya Allah yang dari sorga itu memperkenalkan dirinya sendiri kepada manusia. Ada 2 wahyu khusus yang diberikan oleh Allah agar manusia bisa mengenalnya dengan benar. Pertama, melalui pribadi Yesus Kristus yang inkarnasi ke dunia ini, Yohanes 1 ayat 1-3, 14,18, 14 ayat 7-11, 17 ayat 3. Kedua, melalui Alkitab firman Allah yang tertulis kita dapat mengenal Allah dengan benar, karena Dia memperkenalkan dirinya melalui firman-Nya yang bisa dimengerti oleh manusia. 2. Inspirasi Alkitab. Charles C. Riri mendefinisikan inspirasi atau pengilhaman sebagai berikut, Allah mengawasi sedemikian rupa sehingga para penulis Alkitab itu menyusun dan mencatat tanpa kekeliruan pesannya kepada manusia dalam bentuk kata-kata pada penulisan aslinya. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 kata Yunani untuk inspirasi adalah theopneustos yang berarti Allah menghembuskan.
Penting untuk mengetahui bahwa kata pewahyuan berbeda dengan kata pengilhaman dan iluminasi. Dalam pengertian teknis teologis, kata pewahyuan atau penyataan Allah menunjuk kepada pengalihan pikiran Allah kepada pikiran manusia yang dipilih Allah menjadi penulis-penulis kitab-kitab Alkitab. Pengilhaman menunjuk pada penulisan naskah-naskah asli Alkitab oleh para penulis pihak manusia dalam kontrol Roh Kudus. Pengilhaman disebut juga inspirasi, sedangkan iluminasi atau penerangan menunjuk pada pimpinan Roh Kudus yang memampukan manusia memahami kebenaran Alkitab dalam relevansinya pada setiap konteks kehidupan. 3. Keotentikan Alkitab. Otentik berarti Alkitab itu murni dan keasliannya terjamin. Alkitab dikatakan asli karena memang ditulis penulis yang namanya dipakai untuk kitab dan tulisannya tepat pada zaman dimaksud. Alkitab dikatakan otentik karena mengisahkan fakta-fakta yang benar-benar terjadi. 4. Klaritas Alkitab. Klaritas atau kejelasan Alkitab diartikan bahwa Alkitab ditulis sedemikian rupa sehingga jelas maksud pemberitaan dan pengajarannya, sehingga dapat dimengerti oleh setiap orang yang sungguh-sungguh membaca dan mencari pertolongan Tuhan serta bersedia melakukan firman Tuhan itu. Namun demikian tidak berarti bahwa semua bagian Alkitab akan dapat dimengerti dengan mudah. Tidak juga berarti bahwa setiap orang akan mengertinya dengan benar. Tapi memang betul bahwa untuk mengerti isi Alkitab dengan benar seseorang harus memiliki persyaratan moral dan rohani tertentu. 1 Korintus 2 ayat 14. Juga dapat terjadi seseorang mengerti lebih jelas dari yang lain. 2 Petrus 3 ayat 16. 5. Infabilitas dan ineransi Alkitab. Ineransi Alkitab berarti bahwa Alkitab tidak ada kekeliruan atau kesalahannya. Infabilitas berarti Alkitab bebas dari kecenderungan melakukan kesalahan. Karena Alkitab diinspirasikan oleh Allah, maka Alkitab tidak dapat salah atau tidak memiliki kekeliruan. Kekeliruan Alkitab berarti bahwa Alkitab hanya mengatakan yang benar. Nubuat-nubuat perjanjian baru yang telah digenapi membuktikan bahwa Alkitab tidak memiliki kekeliruan. 6. Keharmonisan Alkitab. Alkitab adalah pernyataan Allah yang ditulis oleh manusia dalam bahasa manusia. Lebih dari 40 orang penulis dari latar belakang pendidikan, status sosial, ekonomi dan profesi yang berbeda. Di samping itu, kitab-kitab itu ditulis dalam zaman dan tempat yang berbeda pula. Walaupun demikian Alkitab hanya memiliki satu sumber, yaitu Allah sendiri. Itulah sebabnya kitab-kitab dalam Alkitab tidak bertentangan satu dengan lainnya, melainkan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam keharmonisan. 7. Kredibilitas Alkitab. Kredibilitas berarti dapat dipercaya. Sebuah buku dianggap dapat dipercaya jika ia benar secara keseluruhan sehingga dapat dipercaya sebagai pegangan dan pedoman hidup. Kredibilitas Alkitab berhubungan dengan inspirasi, infabilitas, kanonitas dan keharmonisan Alkitab. 8. Kanonitas Alkitab. Kata kanon berarti tongkat pengukur dan menunjuk kepada suatu standar atau peraturan. Dalam hubungan dengan Alkitab, kanonitas berarti bahwa Alkitab telah diukur dengan suatu standar, telah melewati ujian dan lulus ujian yang meliputi ujian sejarah, arkeologi maupun filologi. Kitab yang tidak lulus kanon disebut apokrifa. 9. Relevansi dan kecukupan Alkitab. Banyak buku yang telah ditulis oleh para ahli maupun filsuf, tetapi tidak mampu bertahan seperti Alkitab. Usianya lebih dari 1600 tahun. Walaupun begitu Alkitab tetap relevan untuk kehidupan masa kini karena Alkitab adalah firman Allah yang hidup. Kecukupan Alkitab diartikan bahwa Alkitab berisi semua firman Allah yang dibutuhkan oleh orang percaya untuk keselamatannya dan untuk hidup di dalam keselamatannya, sehingga tidak diperlukan lagi tambahan, penyataan, lain di luar Alkitab yang setara dengan Alkitab. Dengan demikian kita percaya bahwa Alkitab adalah cukup sebagai satu-satunya sumber firman Allah yang diperlukan oleh manusia untuk selamat dan hidup dalam keselamatannya. 10. Otoritas Alkitab. Seluruh Alkitab adalah firman Allah. Tidak mempercayai atau mentaati Alkitab berarti tidak percaya atau tidak taat kepada Allah.
Dengan kata lain, Alkitab menjadi otoritas tertinggi dan final untuk iman dan kehidupan orang percaya, karena Alkitab adalah firman yang datang dari Allah sendiri. Dalam banyak tempat di Alkitab dikatakan, demikianlah firman Tuhan. Bentuk kalimat ini dalam dunia Perjanjian Lama identik dengan bentuk kalimat, demikian kata Raja, yang berarti suatu titah yang datang dari yang memiliki kekuasaan otoritas tertinggi, raja, dan tidak dapat diganggu-gugat, harus dilakukan dan dilaksanakan. Misal, Bilangan 22 ayat 38, Ulangan 18 ayat 18-20, Yeremia 1 ayat 9. Dalam Perjanjian Baru, ada beberapa ayat yang jelas sekali menunjukkan bahwa tulisan dalam Perjanjian Lama adalah firman Allah. Misalnya, 1 Timotius 3 ayat 16, 2 Petrus 1 ayat 21. Dalam Perjanjian Baru juga terdapat ayat-ayat yang menunjukkan bahwa tulisan dalam Perjanjian Baru adalah firman Allah. Misalnya, 2 Petrus 3 ayat 16, 1 Timotius 5 ayat 18, 1 Korintus 14 ayat 37, Yohanes 14 ayat 26, 16 ayat 13. Alkitab adalah otoritas penentu dan akhir bagi orang-orang percaya yang menyangkut kehidupan pribadi maupun gereja. Otoritas Alkitab terutama dikaitkan dengan pewahyuan dan inspirasi Alkitab. Orang percaya dan gereja harus tunduk kepada otoritas Alkitab. Pengantar tentang proses penulisan Alkitab. Alkitab terdiri dari dua bagian utama, yaitu Perjanjian Lama PL dan Perjanjian Baru PB. Keduanya ditulis oleh berbagai penulis dalam kurun waktu sekitar 1600 tahun. Penulis-penulis ini sering disebut sebagai saksi utama yang berperan dalam menyampaikan wahyu Allah melalui pengalaman, peristiwa historis, dan inspirasi ilahi. Konsep saksi dalam teologi Kristen mengacu pada individu yang secara langsung atau tidak langsung menyaksikan karya Allah dan mencatatnya untuk generasi mendatang. 2. Inspirasi ilahi sebagai asas penulisan Alkitab. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat ini menekankan bahwa penulis Alkitab adalah manusia yang dipilih Allah, tetapi mereka menulis dalam bimbingan Roh Kudus. Oleh karena itu, Allah sendiri dianggap sebagai saksi utama dalam penulisan Alkitab. 3. Musa sebagai saksi utama dalam penulisan Taurat. Perjanjian Lama diawali dengan kitab Taurat atau Pentateuch, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, yang secara tradisional diyakini ditulis oleh Musa. Musa adalah saksi utama dalam peristiwa penting seperti penciptaan, yang diwahyukan kepadanya oleh Allah, keluarnya bangsa Israel dari Mesir, Eksodus, pemberian hukum Taurat di Gunung Sinai, dan perjalanan di padang gurun. Musa menulis berdasarkan pengalaman langsung dengan Allah, termasuk momen ketika ia menerima 10 perintah Allah. 4. Para nabi sebagai saksi dalam penulisan kitab nabi-nabi. Perjanjian Lama juga mencakup kitab-kitab nabi besar Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Daniel, dan nabi kecil Hosea, Yul, Amos, dan lain-lain. Para nabi ini dianggap saksi utama karena mereka menerima pesan Allah melalui penglihatan, mimpi, atau langsung dalam percakapan dengan Allah. Contohnya, Yesaya menyaksikan kemuliaan Allah dalam penglihatannya di Bait Suci, Yesaya 6:1-8, sementara Yeremia menjadi saksi kehancuran Yerusalem. 5. Raja Daud dan Salomo sebagai penulis dan saksi historis. Daud dan Salomo memainkan peran penting dalam penyusunan kitab-kitab Perjanjian Lama. Daud dipercaya menulis sebagian besar mazmur, yang berisi doa, nyanyian, dan pujian kepada Allah. Sebagai seorang raja, Daud menjadi saksi hidup atas pemeliharaan Allah dalam peperangan dan masa damai. Salomo, putranya, menulis kitab-kitab hikmat seperti Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Salomo adalah saksi kebijaksanaan ilahi yang dianugerahkan kepadanya oleh Allah. 6. Ezra dan Nehemia sebagai saksi pada masa pasca pembuangan. Ezra, seorang ahli Taurat, menjadi saksi dalam proses pemulihan bangsa Israel setelah pembuangan di Babel.
Ezra menulis kitab Ezra dan dipercaya terlibat dalam penyusunan ulang kitab Taurat. Nehemia, sebagai seorang pemimpin, menyaksikan pembangunan kembali tembok Yerusalem dan mereformasi bangsa Israel secara rohani. Keduanya mengabadikan pengalaman historis ini dalam tulisan mereka. 7. Penulisan kitab sejarah, Yosua hingga Ester. Kitab-kitab sejarah seperti Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Tawarikh, dan Ester ditulis oleh penulis yang kemungkinan besar menyaksikan langsung atau mendasarkan pada catatan sejarah yang terpercaya. Mereka mencatat bagaimana Allah berinteraksi dengan bangsa Israel dalam penaklukan Kanaan, periode hakim-hakim, masa kerajaan, hingga pembuangan ke Babel dan pemulihan. 8. Kehadiran Allah sebagai saksi dalam Perjanjian Lama. Selain manusia, kehadiran Allah sendiri menjadi saksi dalam Perjanjian Lama. Allah sering berbicara melalui perantara seperti malaikat Tuhan atau dalam wujud fenomena alam seperti semak yang terbakar Keluaran 3 ayat 2, dan tiang awan dan api Keluaran 13 ayat 21-22. 9. Yesus Kristus sebagai saksi utama dalam Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Baru, Yesus Kristus adalah pusat pewahyuan Allah. Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 14 ayat 9, "Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa." Yesus adalah saksi utama dari kebenaran Allah karena ia adalah firman yang menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14. Melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitannya, Yesus menyatakan karya penyelamatan Allah. 10. Para Rasul sebagai saksi mata kehidupan Yesus. Para Rasul, khususnya Petrus, Yohanes, dan Yakobus, menjadi saksi langsung atas pelayanan Yesus. Mereka menyaksikan mukjizat, pengajaran, penyaliban, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke sorga. Tulisan-tulisan mereka, seperti Injil dan surat-surat dalam Perjanjian Baru, merupakan kesaksian yang otentik. 11. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes sebagai penulis Injil. Keempat Injil memberikan catatan khusus tentang kehidupan Yesus. Matius dan Yohanes adalah saksi mata langsung, sementara Markus menulis berdasarkan kesaksian Petrus, dan Lukas menyusun Injil berdasarkan penelitian mendalam dan wawancara dengan saksi mata. Lukas 1 ayat 1-4. 12. Paulus sebagai saksi utama bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Rasul Paulus memainkan peran penting dalam penulisan sebagian besar surat-surat di Perjanjian Baru, Roma, Korintus, Galatia, Efesus dan lain-lain. Paulus adalah saksi langsung penampakan Yesus yang bangkit di jalan ke Damsyik. Kisah Para Rasul 9. Ia menjadi saksi tentang anugerah Allah yang membawa keselamatan bagi semua bangsa. 13. Yakobus dan Yudas sebagai saksi keluarga Yesus. Yakobus dan Yudas, saudara Yesus secara jasmani, menulis surat-surat dalam Perjanjian Baru, surat Yakobus dan surat Yudas. Mereka menjadi saksi akan perubahan hidup mereka setelah menyadari bahwa Yesus adalah Mesias. 14. Petrus sebagai pemimpin para rasul dan penulis surat. Petrus menulis 1 dan 2 Petrus, di mana ia menegaskan tentang penderitaan Kristus dan harapan dalam penganiayaan. Petrus adalah saksi kunci dalam peristiwa transfigurasi dan kebangkitan Yesus. 15. Yohanes sebagai saksi kebenaran ilahi. Yohanes, murid yang dikasihi Yesus, menulis Injil Yohanes, 3 surat Yohanes, dan kitab Wahyu. Ia menyaksikan kehidupan Yesus dan menerima penglihatan akhir zaman di Pulau Patmos. 16. Kitab Wahyu sebagai kesaksian akhir. Kitab Wahyu ditulis oleh Yohanes berdasarkan penglihatan yang ia terima langsung dari Yesus Kristus. Yohanes menjadi saksi tentang rencana akhir zaman dan kemenangan Kristus. 17. Roh Kudus sebagai saksi dalam seluruh penulisan Alkitab. Roh Kudus berperan sebagai saksi yang menginspirasi para penulis Alkitab. 2 Petrus 1 ayat 21 menyatakan, "Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah." 18. Peran tradisi lisan dan penyalinan teks.
Banyak kesaksian dalam Alkitab dimulai dari tradisi lisan yang diturunkan dari generasi ke generasi, sebelum akhirnya ditulis dan disusun dalam bentuk kitab. 19. Kesaksian arkeologi dan manuskrip kuno. Penemuan seperti gulungan laut mati dan manuskrip kuno lainnya membuktikan keaslian dan konsistensi Alkitab dari waktu ke waktu. 20. Kesimpulan. Para saksi utama dalam penulisan Alkitab mencakup Allah sendiri, nabi-nabi, para rasul, dan tokoh-tokoh kunci seperti Musa, Daud, Paulus, dan Yohanes. Mereka mencatat pengalaman ilahi dengan bimbingan Roh Kudus, sehingga menghasilkan Alkitab yang menjadi firman Allah bagi umat manusia sepanjang masa. Berikut beberapa tips untuk mencintai firman Tuhan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 1. Membaca dan mempelajari firman Tuhan secara teratur. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca dan mempelajari Alkitab. Pilihlah bagian Alkitab yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. 2. Berdoa untuk memahami dan menerapkan firman Tuhan. Berdoalah agar Tuhan memberikan pemahaman dan hikmat dalam menerapkan firman-Nya. Mintalah Tuhan untuk membantu Anda mengingat dan menerapkan firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. 3. Menghafal ayat-ayat Alkitab. Hafalkan ayat-ayat Alkitab yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Gunakan ayat-ayat tersebut sebagai pedoman dan motivasi dalam menghadapi tantangan sehari-hari. 4. Bergaul dengan orang-orang yang mencintai firman Tuhan. Bergaullah dengan orang-orang yang juga mencintai firman Tuhan. Diskusikan dan bagikan pengalaman dalam menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. 5. Menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Terapkan firman Tuhan dalam keputusan dan tindakan sehari-hari. Jangan takut untuk mengambil risiko dan menghadapi tantangan dalam menerapkan firman Tuhan. 6. Mengembangkan hubungan pribadi dengan Tuhan. Kembangkan hubungan pribadi dengan Tuhan melalui doa, pujian, dan penyembahan. Jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan Anda. 7. Sabar dan tekun dalam menerapkan firman Tuhan. Sabar dan tekun dalam menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan menyerah ketika menghadapi tantangan dan kesulitan. Dengan menerapkan tips-tips di atas, Anda dapat mencintai firman Tuhan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ingatlah bahwa Tuhan selalu ada untuk membantu dan membimbing Anda. Kiranya ulasan ini menambah wawasan kita mengenai firman Allah dan iman kita semakin bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati. Joy to the world, the Lord is come. Let earth